Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat-sehat. Allahu Akbar. Dan semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Heni dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah untuk hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik salih-salihah. Oke, siapa yang masih ingat rukun iman? Ya, rukun iman ada berapa ya? Rukun iman itu ada 6. Ya, siapa yang masih ingat? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada malaikat Allah adalah merupakan rukun iman yang kedua. Baik. Oke, sebelumnya kita akan coba buka memori kita tentang jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ya. Kita mulai dari jumlah dulu ya. Kita mulai dari sebuah nyanyian, yaitu malaikat yang jumlahnya ada 10. Baik. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke. Baik salih-salihah. Nah, sudah ingat kan? Ustazah tadi sudah menyebutkan nama 10 malaikat. Nah, kan ada di sini. Baik. Sekarang kita mulai dari yang pertama adalah siapakah malaikat itu? Siapa tahu siapa malaikat itu? Ya, yang tentunya malaikat itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Ya, malaikat itu termasuk makhluk gaib, tidak terlihat. Ya, jumlah malaikat ini sangat banyak sekali. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Ini wajib harus kita ketahui beserta nanti Ustazah sebutkan tugas-tugasnya ya. Tadi sudah Ustazah jelaskan definisinya, merupakan makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Malaikat itu tidak diberi nafsu ya, tetapi diberikan akal oleh Allah. Tidak diberi nafsu tetapi diberi akal oleh Allah ya. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Makanya tidak diberikan nafsu oleh Allah ya. Baik, sekarang kita ke jumlahnya. Kita akan menyebutkan ulang 10 malaikat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, sudah hafal semua ya tentunya ya. Kita akan menyebutkan tugasnya. Satu persatu beserta tugasnya. Siapa yang masih ingat tugas malaikat Jibril? Ya, tepat sekali. Menyampaikan wahyu. Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul yang Allah turunkan pada rasul melalui malaikat ya. Yang kedua Mikail. Tugasnya apa ya? Membagikan rizki ya. Rizki, memberikan rizki. Allah menurunkan hujan. Itu kan hujan itu termasuk rizki dari Allah juga melalui malaikat Mikail ya. Israfil. Siapa yang masih tahu? Masih ingat? Itu tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Sangkakala pada hari kiamat. Itu tugasnya malaikat Israfil, ya. Izrail tugasnya siapa? Mencabutnya. Wah, ini tugasnya malaikat Izrail. Nah, Munkar dan Nakir sama tugasnya. Munkar dan Nakir tugasnya menjaga kubur, ya, menjaga di kubur, menunggu dan menanyai amal manusia di dalam kubur. Kalau Raqib mencatat. Ayo, kita harus percaya adanya malaikat. Karena apa? Yang mencatat amal kita. Mencatat amal baik berarti malaikat Raqib. Nah,
Kalau malaikat atid sebaliknya mencatat amal buruk. Ayo, siapa yang namanya lebih sering dicatat sama malaikat raqib? Berarti dia sering melakukan kebaikan. Yang namanya sering dicatat sama malaikat atid, dia sering melakukan keburukan. Nauzubillah min dzalik, ya. Malik. Nah, ini dua-duanya menjaga surga dan neraka. Malik menjaga neraka. Kalau Ridwan menjaga surga. Nah, inilah 10 malaikat beserta tugasnya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya memberikan rizki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israel tugasnya mencabut nyawa, Mungkar Nakir menjaga alam kubur, Raqib mencatat amal baik, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Itulah tugas malaikat yang 10, ya. Nah, sekarang kenapa kita harus percaya malaikat? Pertama, karena termasuk dalam rukun iman yang keberapa tadi? Rukun iman yang kedua, yaitu adanya malaikat Allah, ya. Kalau kita tidak yakin akan adanya malaikat, berarti iman kita belumlah sempurna. Nah, oke, terus apa buktinya kalau malaikat itu ada? Kan malaikat itu gaib, tidak nampak, tidak ada, tidak terlihat maksudnya, ya. Ada karena dengan adanya apa? Wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Tentunya itu wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada para nabi melalui perantara malaikat, ya. Berarti dengan adanya wahyu tersebut otomatis bahwa malaikat itu ada, hanya bersikapnya gaib, ya. Insyaallah, ya. Kita sudah tadi menyebutkan jumlah malaikatnya 10 dan menyebutkan juga tugasnya. Terus malaikat itu apa? Kenapa harus kita meyakininya? Dan termasuk rukun iman keberapa? Ya, insya Allah hari ini Ustazah cukupkan untuk materi beriman kepada malaikat. Kita bagi 2 sesi, insya Allah. Kapan kita lanjut lagi, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan soleh-solehah bisa dengan adanya kita menyebutkan dan mempelajari iman kepada malaikat, tentunya bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan juga kepada malaikat Allah. Sampai bertemu di pekan depan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tugasnya adalah mengirimkan lewat video menyebutkan 10 malaikat beserta tugasnya melalui video, ya, Solih.